Halo Shalom, apa kabar? Saya senang ketemu kamu di video dan channel saya ini. Shalom. Ya, saya lagi parkir di Green Lake City. Ada yang tahu Green Lake City? Ya, saya parkir nggak bayar. Tempatnya tenang, bagus, di ruko-ruko gitu ya. Oke, anyway, hari ini saya mau sharing tentang hidup yang menyenangkan Tuhan. Dan ketika saya pelajari ini, saya secara pribadi, saya begitu banyak diberkati. Dan saya pengen bagikan ini, dan saya percaya ini menjadi berkat luar biasa bagi kita semua. Kamu siap? Ya. Nah, teman-teman, saya berani bilang di awal-awal saya mau sharing ini, bahwa mayoritas anak-anak Tuhan itu keliru atau salah atau keblinger gitu dalam pengiringannya akan Tuhan. Ya, saya berani bilang mayoritas kita umat Tuhan Kristen, anak-anak Tuhan itu salah kaprah dalam pengiringannya akan Tuhan. Kak, ngomongnya hati-hati Kak. Serius Kak. Hah? Maksudnya apa nih? Nah, gini teman-teman. Salah kaprahnya adalah mayoritas kita anak-anak Tuhan menganggap Tuhan itu seperti pelayan kita. Ya, kenapa? Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena ketika kita ini datang pada Tuhan, kita membawa segudang permintaan kepada Tuhan. Betul? Minta diberkati ini, minta diberkati itu, minta dijagai, dilindungi dari mara bahaya dan kecelakaan, minta disembuhkan dari sakit penyakit, diberikan kesehatan, minta A sampai Z. Betul nggak sih? Coba cek mayoritas doa-doa kita, banyak minta atau banyak memberi? Ya, saya percaya mayoritas banyak meminta. Sepertinya Tuhan itu tempat meminta untuk setiap kebutuhan dan keperluan kita. Ya, kalau datang ke Tuhan itu penuh dengan permintaan-permintaan, bos. Padahal kebenarannya nggak seperti ini, bos. Padahal firman Tuhan nggak seperti ini. Ya, memang kita minta itu boleh kok. Ya, Alkitab kan juga menulis, mintalah maka akan diberikan. Betul? Boleh kok. Tapi dengar baik, esensinya pengiringan kita akan Tuhan ternyata bukan kita terus melulu minta sama Tuhan. Hari ini kita mau belajar yang benar yang mana. Ya, ini mulai gak enak. Mungkin beberapa telinga udah mulai panas. Sengaja sih. Ya, nah, kok kalau kita datang ke Tuhan minta ini, minta itu untuk keperluan kebutuhan kita melulu, kayaknya malah tersiratnya fokusnya ke kita, bukan ke Tuhan, betul? Malah ini bicara tentang seperti keegoisan kita yang perlu diperhatikan lebih dari kepentingannya dan tujuan Tuhan. Setuju dengan saya? Apakah saya berlebihan ngomong kayak gini? Ya. Dan saya mau kasih tahu kita bahwa dalam Kolose 1 ayat yang ke-16, kebenarannya adalah seperti ini, bos. Segala sesuatu diciptakan untuk Dia. Katakan dengan saya, untuk Dia. Ya, garis bawahi kata untuk Dia. Segala sesuatu diciptakan untuk Dia. Dianya D-nya huruf besar, artinya untuk Tuhan. Dan sadarkah kita bahwa kita ini adalah ciptaan? Halo, jadi hidup kita ini teman-teman harusnya untuk Tuhan, bagi Tuhan. Apapun agenda hidup kita harusnya ujung-ujungnya untuk Tuhan. Nah, kalau selama ini hanya untuk kita, keperluan kita, tujuan kita, kepentingan kita, sepertinya nih kita punya agenda. Contoh, kita punya usaha yang baru, kita minta Tuhan berkati, ini plan saya, Tuhan harus berkati. Sepertinya Tuhan punya kewajiban untuk memberkati kita. Sepertinya Tuhan punya kewajiban untuk memberikan kita kesembuhan dari sakit. Sepertinya Tuhan punya kewajiban kita untuk memberkati, memperlancar usaha kita, memperbaiki ekonomi kita, memperbaiki keluarga kita, dan lain sebagainya. Guys,
Kebenarannya tidak seperti itu, guys. Ya, jadi harusnya hidup kita ini untuk Tuhan, bukan Tuhan untuk kita. Beberapa waktu yang lalu saya membuat video dan saya bertanya seperti ini, dan saya mau tanyakan kepada kalian lagi di video ini. Dari pernyataan ini mana yang benar? Tuhan untuk kamu atau kamu untuk Tuhan? Ya, sebenarnya dua-duanya benar sih. Tapi mana yang lebih esensi? Mana yang lebih utama? Ya, mana? Menurut ayat tadi, bahwa harusnya yang lebih utama bukan Tuhan untuk kepentingan kita, untuk kita, bukan. Tapi hidup kita ini untuk Tuhan, dan untuk Tuhan. Bahkan, teman-teman, ternyata bukan untuk Tuhan saja. Ada level yang lebih tinggi. Waduh, level ini aja berat, apalagi level yang lebih tinggi. Tapi kita tetap mau belajar ya. Level yang lebih tinggi adalah di Wahyu 4 ayat 11 terjemahan NLT, saya akan bacakan. Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan, dengerin saya baik-baik, bagi kesenanganmu semuanya itu ada dan diciptakan. Guys, bukan hanya untuk Tuhan, tapi untuk kesenangannya Tuhan. Yes, jadi hidup kita ini untuk kesenangannya Tuhan. Jangan dibalik, atau jangan kebalik. Bukan Tuhan untuk kita melulu, tapi kita untuk Tuhan. Ya, berapa banyak kita datang ke Tuhan dengan rentetan list permintaan, minta ini, minta itu, terus amin. Ya, ayo kita mulai belajar dengan kebenaran yang seharusnya, ya. Jadi hidup kita ini untuk kesenangannya Tuhan. Kalau saya tanya, jawab ya dalam hati saja. Apakah sampai hidup kita di detik ini sudah bisa disebut hidup kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Atau masih jauh? Padahal panggilan kita, destiny kita di hadapan Tuhan adalah apa? Menjadi kesenangannya Tuhan. Coba cek yuk hidup kita ketika Tuhan melihat seluruh hidup kita. Apakah hidup kita ini bisa disebut apa? Hidup yang menyenangkan Tuhan sesuai panggilan? Hari ini kita mau belajar kepada satu tokoh orang yang benar-benar hidupnya menyenangkan hatinya Tuhan. Hidupnya itu membuat Tuhan itu kagum, membuat Tuhan tersentuh, membuat Tuhan itu amazed. Ini orang gila banget. Dan bahasa kita sehari-hari saat ini adalah orang yang membuat hatinya Tuhan meleleh. Ya, siapa sih orangnya? Ada yang tahu nggak yang saya maksud? Ya, orang itu adalah Daud. Ya ampun, ini Daud keren banget guys. Daud gila banget sama Tuhan. Ini gila positif lah ya. Ya, kita akan belajar ya. Ya, Daud itu disebut Tuhan adalah orang yang berkenan di hatiku. Ini kata-kata keren banget. Sepertinya Daud punya tempat spesial di hati Tuhan. Ya, kita sepakat sama-sama bahwa Tuhan itu mengasihi orang itu semuanya. Tapi ternyata ada yang spesial. Contoh umat pilihan bangsa Israel. Dan Daud itu seperti punya tempat yang spesial di hatinya Tuhan, teman-teman. Ya, dan kalau kalian pelajari Abraham dicatat di Alkitab itu, dan Yusuf ya, 14 pasal. Abraham dan Yusuf itu masing-masing punya referensi 14 pasal di Alkitab. Ya, Yakub ada 11 pasal. Elia ada 10 pasal. Tapi tahu nggak Daud ada berapa? Daud ada 66 pasal, men. Yes, Daud 66 pasal. Ini sepertinya Tuhan sengaja pengen nulis banyak-banyak tentang Daud, karena Daud spesial. Karena Daud itu menyentuh hatinya Tuhan. Daud itu menyenangkan hatinya Tuhan. Daud itu membuat Tuhan meleleh. Nanti kita akan belajar apa sih yang membuat
Tuhan itu meleleh hatinya oleh karena Daud. Ya. Sepertinya Tuhan itu pengen kasih tahu kita, ini loh hidup yang buat aku meleleh. Ini loh hidupnya Daud, yuk pelajari. Yang membuat aku itu tersentuh, kata Tuhan seperti itu kira-kira. Ya. Nah, tahu nggak, Daud itu membuat Tuhan nggak bisa move on. Kenapa? Karena gini. Ketika Daud itu sudah mati beberapa tahun lamanya, yang aneh dari Tuhan adalah apa? Daud masih disebut-sebut berulang-ulang, padahal Daudnya udah mati beberapa lama. Tapi kayaknya Tuhan masih membanggakan Daud, Tuhan masih belum bisa move on sama Daud. Dan saya pelajari dan saya temukan di Alkitab, ada kira-kira 17 bahkan lebih ya. Selalu Tuhan ngomong gini, tidak seperti hambaku Daud. Oh, disebut lagi, hambaku Daud. Hambaku Daud itu 17 kali. Padahal Daudnya sudah mati. Sepertinya hati Tuhan belum bisa move on dari Daud. Kalau ada yang bagus, dia bagus sih, tapi gak seperti hambaku Daud. Ada yang bagus pertama-tama, wah kamu seperti hambaku Daud. Selalu dikaitkan dengan Daud, dan Daud. Ya, lalu Tuhan pengen mengoyakkan satu kerajaan semuanya. Tapi dia ngomong gini, saya akan sisakan satu suku. Karena apa? Karena hambaku Daud. Lalu Tuhan pengen berbuat apa gitu ya. Lalu dia bilang lagi, karena janjiku kepada Daud. Jadi Daud itu benar-benar spesial di mata Tuhan. Nah, kita mau belajar nih, hal-hal apa sih yang Daud lakukan yang membuat Tuhan itu meleleh, gak bisa move on, begitu terkesan, begitu tersentuh hatinya. Dan teman-teman, saya ketika pelajari ini, hati saya ini terharu luar biasa oleh apa yang Daud lakukan. Ya, yang pertama yang saya mau bagikan tentang Daud adalah, Daud itu ketika dia duduk di istana, ingat gak? Istananya keren, istananya baru, istananya megah, rumahnya bagus banget. Dia gak lupa Tuhan, dia malah ingat Tuhan. Lalu tiba-tiba dia bilang gini, ini sepertinya ya pakai bahasa sehari-hari yang saya terjemahkan, saya duduk di istana megah, rumahku gede banget, keren banget. Tuhan tinggal di mana ya? Apakah Tuhan punya rumah kayak saya ini? Guys, dia mikirin Tuhan. Oh my God. Lalu tiba-tiba dia berinisiatif, saya mau buatin rumah buat Tuhan. Saya gak mau enak sendirian, saya mau buatin rumah buat Tuhanku. Jadi sepertinya di hatinya Daud itu hanya Tuhan, Tuhan dan Tuhan saja. Lalu dia mendeklarasikan, kita akan buat bait Allah, kita akan buat rumah bagi Allah. Tuhannya bingung. Ut aku gak butuh rumah, Ut. Apalagi aku ini kan Tuhan. tapi Daud bersikukuh mau bangunkan rumah. Lalu Tuhan ngomong lagi, Ut, tanganmu penuh darah, kamu adalah seorang tentara, kamu gak boleh bangun rumah buat aku, tanganmu kotor. Tapi ketika Daud dilarang buat rumah untuk Tuhannya, Daud gak berhenti, gak boleh, ya udah. No. Daud cari cara bagaimana Daud tetap bisa membangunkan rumah buat Tuhannya tanpa melalui tangan kotornya. Apa yang dia lakukan? Dia perintahkan anaknya, Salomo, kamu harus buat rumah untuk Allah. Awas ya kalau enggak. Kira-kira seperti itu. Dan Daud gak sabar, dia gak bisa diem. Dia buat apa? Dia siapkan semua bahan-bahan, material-material untuk pembangunan rumah. Itu banyak banget, kayu-kayu, permata-permata, besi-besi, itu disediakan Daud. Disiapkan, guys. Oh my God. Jadi kalau kita mengasihi seseorang, sepertinya kita gak bisa diem aja. Kita kalau dilarang, kita cari jalan gimana bisa mengekspresikan kita, betul gak? Ya, Daud siapkan semuanya, Saul tinggal bangun aja. Itu pertama yang membuat Tuhan meleleh. Coba bayangkan gini ibaratnya biar kita bisa paham ya. Kalau Daud sama Allah itu kan
beda ini ya, beda apa sih ya, kalau dibandingkan Allahnya itu manusia, kira-kira kalau turun kastanya jadi katakanlah hewan ya. Coba saya pengen berandai-andai sebenarnya, walaupun ini kayaknya nggak tepat sih. Coba bayangkan semut yang ada di rumah kamu itu, yang soalnya dia bisa ngomong sama kamu. Semut yang nggak berdaya ini, yang kecil ini loh, yang jalannya pelan, kita bisa tepok itu ya. Lalu apa? Lalu dia bisa ngomong-ngomong sama kita, lalu gini, halo Jim, aku senang punya teman seperti engkau Jim, dan aku mau buatin rumah ya buat engkau. Lah, saya manusia kan nggak butuh rumah semut gitu ya, tapi dibuatin. Saya gimana? Wih, saya bisa terharu luar biasa loh. Semut mau buatin rumah untuk mengasihi aku, walaupun rumahnya jelek mungkin. Kenapa rumahnya saya bilang rumahnya jelek? Karena gini, Om tahu Alkitab mencatat di surga itu aspalnya atau jalanannya dari emas murni. Emas kita ini gak ada apa-apanya. Di hadapan Tuhan, rumah yang kita buat atau Daud buat itu ya gak terlalu bernilai, tapi Tuhan lihat hatinya. Betul gak sih? Tuhan lihat, ya ampun cintanya itu loh sama Tuhan di hati Daud. Itu yang membuat Daud spesial, dan itu yang membuat Daud berharga di hadapan Tuhan. Selanjutnya, Alkitab mencatat bahwa Daud 7 kali sehari dia memuji-muji Tuhan. Guys, Daud bukan pengangguran. Daud bukan pengacara atau pengangguran banyak acara. No, Daud adalah seorang raja. Kamu tahu nggak, agenda raja atau agenda presiden itu padat banget. Dia harus meresmikan ini, dia harus memutuskan ini, dia harus rapat dengan jajaran-jajaran ini dan lain sebagainya. Sorry, motornya agak berisik. Knalpotnya belum dikondisikan. Kurang sopan gitu ya. Sabar ya. Ngomong apa tadi ya? Oh ya, Daud. Daud itu ya, sampai mana tadi ya? 7 kali dalam sehari Daud memuji-muji Tuhan. Sepertinya dia mau bilang gini, untuk Tuhan apakah aku sibuk? Enggak lah. Apa sih buat Tuhan yang enggak gitu kira-kira? Sibuk apa? Apakah ada yang lebih penting dari hidup ini selain bertemu dengan Tuhan, selain bersekutu dengan Tuhan, selain memuji Tuhan? No. Ya, seperti yang Daud ngomong gini, gak ada yang aku ingini di dunia ini selain memuji Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Gak ada. Ya, urusan kenegaraan penting, tapi ada yang lebih penting dari itu. Ya, dan saya mau kasih tahu teman-teman, ketika Daud memuji Tuhan 7 kali sehari, dia gak terpaksa. Dia gak seperti kewajiban, aduh muji lah gini. Gak kayak kita, jujur. Kadang kita mau bangun saat teduh seperti kewajiban. Aduh, saat teduh lagi capek banget nih, malas banget. No. Daud memuji Tuhan dengan suka. Saya juga bingung guys, hatinya Daud ini terbuat dari apa sih? Dia itu pengen memuji Tuhan terus, gak mau berhenti gitu. Sekali lagi, di dalam hati Daud itu isinya cuma Tuhan. Selanjutnya teman-teman, pernah dengar cerita Daud menari-nari untuk Tuhan kayak orang kesurupan? Ya, saya pernah lihat klipnya, diperankan oleh Richard Gere atau Richard Gere, saya nggak tahu sebutannya. Itu Daud itu hampir telanjang, mungkin pakai bagian bawah doang. Dan nari-nari kayak orang kesurupan. Dan dia nari untuk Tuhan guys. Dia gak peduli omongan orang, dia gak peduli siapa dirinya. Kok kamu mempermalukan diri? Gak peduli dia raja, tapi dia pengen nari untuk Tuhan. Oh my God. Saya ini kalau cerita Daud ini kayaknya terharu banget. Saya pengen nangis nih. Dia nari-nari kayak orang kesurupan di tengah jalan, telanjang gitu untuk Tuhan. Wah, dia nari-nari kayak orang hilang ingatan, kehilang kewarasannya. Sampai kan bener kan, istrinya ketika Daud pulang dari nari-nari itu, istrinya ngomel, komplain. Seorang raja Israel mempermalukan diri di hadapan perempuan-perempuan, dia jealous kali ya. Tapi Daud bilang apa? Saya lebih menghinakan diri, saya mau, ada masalah.
Dan yang sewa Tuhannya, guys. Sepertinya gini, istri Daud, kenapa kamu kayak gitu? Aku suka kok lihat Daud menari buat aku. Kamu kenapa sewot? Dan Alkitab mencatat sampai hari matinya istri Daud itu tidak bisa hamil atau mandul akhirnya. Ternyata Tuhan disenangkan, guys. Saya tanya nih buat kamu dan saya, kapan terakhir kali kamu nari atau nyembah buat Tuhan habis-habisan dengan sekuat tenaga? Saya pernah sih, saya nari-nari ke Tuhan di kamar, tapi itu beberapa belas tahun yang lalu. Saya nari hampir seharian untuk Tuhan. Tapi hari-hari ini kok saya sudah nggak melakukan itu ya. Hari ini saya ditegur, dan saya saya pengen melakukan lagi untuk Tuhan. Lalu selanjutnya, ingat gak kisah ketika Daud bergumam ketika dia sedang jadi buronan dikejar-kejar tentaranya Saul? Dia ngomong gini, bergumam aja enak banget ya, kalau seandainya minum di air perigi Bethlehem sana, segernya. Tapi Daud punya minuman loh ya. Dan ketika itu Triwira Daud, orang-orang hebat ini mendengar Daud bergumam, lalu dia toleh-tolehan gitu, dan mereka kasih kode, dan mereka bertiga berangkat. Ngapain? Ngambil air di perigi Bethlehem dengan, dengerin saya, mempertaruhkan nyawanya. Karena apa? Karena di sana sedang diduduki oleh musuh. Triwira hebat ini bukan hanya skillnya yang hebat, tapi hatinya hebat. Karena dia pengen mengabdi kepada tuannya. Apa yang menjadi kesenangan tuannya dia melakukan meskipun mempertaruhkan nyawanya. Betul? Ketika air itu didapat dan diberikan ke Daud, ini air perigi Bethlehem yang kamu mau. Ini Daud. Ketika Daud melihat itu, saya yakin Daud itu nangis. Ya ampun, air ini berharga. Kenapa? Karena diambil dari pertaruhan nyawa pahlawan-pahlawanku yang ingin menyenangkan aku. Ini air terlalu berharga, aku gak mau minum. Aku mau beri untuk Tuhanku yang berharga itu. Oh my God. Ini gila gak sih, guys? Ini keren gak sih? Yang paling berharga di hidupnya Daud, dia persembahkan untuk Tuhannya. Dia gak mau minum, guys. Tuhannya sebenarnya gak butuh air itu, tapi yang berharga dia kasih ke Tuhannya. Tuhan, aku gak mau minum, ini berharga. Aku mau beri buat engkau, ini loh yang berharga. Gimana Tuhan gak meleleh sih, guys? Hatinya Daud itu kok sampai kayak gitu ya? Jauh gak sih di hati kita? Di compare dengan hati kita? Jauh, bos. Hari ini kita belajar dari Daud, luar biasa. Ya. Lalu selanjutnya, Daud itu suka memberikan persembahan kepada Tuhan yang besar-besar. Entah korban bakaran, entah uang dia. Bukan korban persembahan yang kecil-kecil, yang biasa-biasa, no. Yang ngasih ke Tuhan itu yang besar-besar. Ya, suatu kali dia nyari tanah untuk membangun mezbah korban bagi Tuhan. Dan ketemu seseorang kaya. Lalu orang kaya ini tahu Daud sedang cari tanah untuk bangun korban persembahan bagi Tuhan. Lalu orang ini bilang, Daud, Raja, engkau cari tanah ya untuk buat korban buat Tuhan. Saya punya tanah bagus, pakai aja, gratis, silakan. Daud apakah senang? Oh ya, makasih ya, puji Tuhan, ada berkat. No. Nggak kayak gitu. Daud menolak, guys. Oh, no. Saya nggak mau yang gratisan. Ini bahasa sehari-hari ya. Sorry ya, saya nggak mau gratis. Saya akan bayar untuk Tuhan. Saya akan bayar. Saya nggak mau yang gratisan. Untuk Tuhan, weh, jangan gratisan kayak gitu. Saya akan bayar. Berapa bayar? Dia bayar. Bukankah banyak dari kita suka yang gratisan? Ya mungkin agak panas kupingnya ya. Gak apa-apa lah ya, panas-panas dikit kupingnya. Dan akhirnya benar-benar Daud bayar dan dibangun mezbah korban bakaran di situ. Dia ambil uangnya untuk beli tanah itu.
Apalagi yang membuat Tuhan meleleh hatinya oleh karena Daud. Ya. Oh ya, sebelum ke sana bicara tentang persembahan. Kapan terakhir kali kamu memberikan korban persembahan ke Tuhan dengan yang terbaik? Kalau kamu ke gereja ada sesi kolekte, apakah kamu memberi hanya rutinitas atau kamu memberi yang terbaik? Budaya di perjanjian lama, ketika seseorang datang beribadah kepada Tuhan, dia memberikan pemberian kepada Tuhan. Apa yang terbaik yang bisa dia bawa ke baitnya Allah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Apakah kolekte kita hanya rutinitas, gitu-segitu aja tanpa pakai hati? Apakah itu yang terbaik? Saya mau bilang gini, kamu tahu gak? Saya berani bilang gini, kalau persembahan yang terbaik adalah ketika kamu memberi, kamu merasa sesuatu ada yang hilang. Waduh, kerasa hilang, itu baru memberi. Tapi kalau uangmu banyak, kamu memberi hanya secuil, kamu gak kerasa kehilangan apa-apa, guys, itu belum memberi. Memberi itu ketika ada sesuatu yang hilang dari diri kamu, berapapun jumlahnya. Contoh, uang kamu hanya 100.000, tapi kamu memberi 90.000. Waduh, ini 90%, ini gede banget. Itu besar di depan Tuhan. Apalagi semuanya. Tapi kalau ada orang yang punya uang 1 miliar, dia persembahan ke Tuhan 100.000, banyak gak? Ya buat orang itu dikit, gak ada yang seperti hilang. Uangnya masih banyak gitu, mengerti maksud saya? Semoga paham ya. Lalu selanjutnya adalah Daud. Ini sorry, saya cek dulu. Oke, masih aman karena memori. Ya guys, saya merekam itu lewat handphone, jadi memori masih aman. Lalu selanjutnya, apa yang membuat Tuhan meleleh yang dilakukan Daud ada? Dikatakan di satu firman Tuhan, dikatakan apa? Daud bilang, jangan ambil rohmu daripadaku. Dia ketakutan guys, kalau sampai Tuhan ngambil rohnya dalam dirinya. Kenapa gitu? Karena Daud takut di ghosting. Kemarin lagi heboh berita ghostingan ya. Karena Daud ketakutan kalau di ghosting. Ghosting itu apa sih? Tiba-tiba ada hubungan sebelumnya ada hubungan ya, tiba-tiba orang yang dikasih itu, yang punya hubungan itu tiba-tiba menghilang gitu, nggak bisa dihubungi, meninggalkan dia, mutusin dia. Daud nggak bisa. Jangan ambil ya Tuhan, sekali-kali jangan ambil rohmu. Aku gak bisa hidup tanpa Engkau. Aku gak mau ditinggalin. Aku gak mau diputusin. Tuhan please, jangan ambil rohmu sekali-kali dari aku. Dia begitu mendambakan Tuhannya. Dia begitu gak bisa kehilangan, gak bisa jauh. Jangan pergi pokoknya, please jangan pergi. Yang lain boleh pergi, tapi Tuhan, Engkau Tuhan jangan pergi, tolonglah Tuhan. Aku gak bisa jauh, aku gak bisa hidup tanpa Engkau. Keren gak sih? Oh my God, kok ada ya hati kayak gini ya? Pokoknya jangan jauh ya Tuhan, jangan pergi ya Tuhan, pokoknya jangan. Ya, yang selanjutnya, Daud juga pernah bilang di firman Tuhan, dicatat bahwa apa? Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Dan dibuat lagu, betul? Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Dapatkan kaset dan CD-nya di toko bangunan. Saya nggak bisa nyanyi. Ya, dia seperti bilang apa? Lebih baik 1 hari aja di tempat pelataran doang nih, bukan rumahnya loh, bukan dalamnya, pelataran doang, daripada di tempat lain. Lebih baik Daud itu dekat dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, daripada di Starbucks. Halo. Daripada nge-mall,
daripada ke pantai yang indah, daripada ke Bali. Halo. Daud lebih suka tinggal hanya di pelatarannya Allah saja, menikmati hadirat Tuhan yang dia, ini seperti Daud kecanduan hadirat Tuhan. Dia kecanduan Tuhan, dia gak mau ditukar tempat yang lain selain hadirat Tuhan. Oh my God. Daud begitu menikmati keintiman dengan Tuhan. Ya, Daud begitu suka berdua dengan Tuhan. Daud suka bersekutu dengan Tuhan. Daud seperti kecanduan akan Tuhan, kecanduan akan hadirat Tuhan. Dia gak mau jauh. Pertanyaannya saya buat kamu semua adalah, kamu lebih suka di hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, dekat Tuhan, atau suka hal-hal duniawi? Suka scrolling medsos, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, hal-hal duniawi. Apakah kamu menyukai hadirat Tuhan atau lebih menyukai hal duniawi? Itu perenungan ya guys. Jangan-jangan kedagingan kita terlalu kuat dan kita lebih menyukai hal duniawi daripada hadirat Tuhan sendiri. Dan selanjutnya, kita jujur sama-sama. Dalam pengiringan kita akan Tuhan, semuanya gak mulus. Ya, Tuhan gak pernah berjanji semua akan baik-baik saja tanpa ada masalah, betul? Kadang jujur ya, kita ngiring akan Tuhan, banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak tekanan, banyak hal-hal yang kita gak bisa ngerti. Betul ya? Setuju dengan saya? Ini jangan jadi Kristen yang di awang-awang semua baik-baik saja. No, kenyataannya tidak seperti itu guys. Dan ketika Daud kejepit, ketika Daud tertekan, ketika Daud sepertinya suntuk karena tekanan masalah yang luar biasa, ya, dan sepertinya hatinya itu pengen komplain, mengeluh, pengen menyerah gitu. Dia gak pernah komplain ke atas guys. Dia gak pernah, Tuhan, kenapa engkau buat kayak gini? Bukan aku mengasihi engkau. Sama sekali gak pernah. Dia gak pernah sekalipun dia marahin Tuhan, komplain ke Tuhan, bertanya-tanya kenapa Tuhan. Mungkin kayak Ayub gitu, gak pernah dia. Ini saya pikir yang membuat Tuhan meleleh. Salah satunya yang membuat Tuhan meleleh, ya. Bahkan dia yang urus, dia ngurus bukan Tuhannya, kenapa? Tapi dia urus dirinya. Bahkan dia ngomong apa? Dia ngomong gini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dia ngomong sama dirinya, Daud, kecaplah, Tuhan itu baik. Saya mau kasih tahu nih, ayat kecaplah dan lihatlah yang ditulis Daud itu, Daud menulis ketika dalam tekanan guys, ketika jadi buronan dikejar-kejar tentara Saul. Dia ngomong, kecaplah dan lihat betapa baiknya Tuhan. Yang baik apanya? Tuhan gak menolong kok. Betul ya? Tapi itu Daud ngomong bahwa saya gak peduli Tuhan atau tolong atau enggak. Yang saya tahu, yang saya percaya adalah Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Wow. Dia gak pernah komplain ke atas. Dia kondisikan dirinya. Luar biasa. Dia begitu yakin Tuhannya baik. Pokoknya apapun yang terjadi, apapun kita rasakan, Tuhan baik. Keren banget ya. Yang selanjutnya, ketika dia tidak bisa memahami jalan-jalannya Allah yang sulit dipahami, ya, dia ngomong gini nih di ayat Mazmur 73, 22-23. Aku dungu katanya. Dungu itu gak bisa paham, bodoh gitu. Ya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Dalam pengiringan akan Tuhan, kita seringkali benar ya, seperti hewan, dungu, gak bisa paham. Tapi keren ayat 23 dikatakan apa? Tetapi aku tetap dekatmu. Oh my God. Walaupun aku ngiring engkau, aku gak ngerti, aku dungu, aku gak paham, aku gak akan komplain ke atas. Aku akan tetap setia sama Tuhan. Aku akan tetap apa? Dekat Tuhan. Dia nggak ngerti tapi nggak apa-apa lah, nggak penting itu. Dia tetap mau dekat dengan Tuhan.
Nggak ngerti nggak masalah. Dan saya mau bilang gini, bagi Daud nggak ditolong nggak masalah. Wow. Wow. Lebay nggak saya? Kayak hewan nggak apa-apa. Ya, yang penting aku tetap deket Tuhan. Gila kan Daud? Positif ya. Gila kan? Mau ditolong nggak apa-apa, nggak ditolong nggak apa-apa. Mau keadaan baik, oke. Nggak baik juga, pokoknya Tuhan baik dan aku mau tetap dekat Tuhan. Oh my God. Luar biasa banget. Ini dalam banget nih firman hari ini. Coba guys, renungkan sama-sama dengan saya. Kira-kira pernah nggak kamu membuat Tuhan itu kagum dalam hidup kamu? Mungkin sekali, 2 kali kejadian apa kira-kira? Tulis di chat ya. Oh, dulu saya pernah ini kak, saya pernah lakukan ini untuk Tuhan. Silakan chat, tulis di chat. Saya pengen tahu. Saya nggak pengen menyombongkan diri, tapi saya pengen cerita dikit apa yang pernah saya lakukan, dan saya percaya ini bisa menyentuh hati Tuhan dikit lah ya, dikit. Saya nggak ada levelnya sama Daud, tapi saya pernah melakukan inilah kira-kira. Saya pernah puasa 30 hari untuk Tuhan. Dan biasanya kan gini, orang puasa 1 hari permintaannya banyak. Saya nggak nyindir siapa-siapa sih. Ya, puasanya sedikit permintaannya banyak, tapi saya waktu itu saya begitu meluap cinta saya sama Tuhan itu udah lama sih jujur. Tapi saya pernah, Tuhan, aku mulai hari ini mau puasa 30 hari untuk Engkau. Dan saya nggak minta apa-apa. Saya puasa menahan lapar, menahan egois, menahan emosi, menahan amarah, menahan semuanya hawa nafsu saya untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Dan saya puasa bangun tidur, itu nggak minum, nggak makan sama sekali sampai jam 6 sore. Ini bukan puasa yang banyak toleransinya seperti zaman sekarang ya. Boleh minum, puasanya cuma jam 12, jam 3. No. Saya full dari jam bangun pagi sampai jam 6 sore selama 30 hari beruntun. Artinya jam 6 sore saya buka, makan ya, tidur, besoknya gitu lagi selama 30 hari. Dan saya nggak minta apa-apa, saya cuma ngomong, Tuhan, aku pengen puasa untuk Engkau. Siapa tahu bisa juga menyenangkan Engkau. Saya nggak minta apa-apa. Sampai badan saya itu saya ingat banget kurus, turun berat badan. Ya, waktu itu saya bukan pengangguran, saya kerja full dari pagi sampai sore, dan kerja itu di toko onderdil saya waktu itu. Saya kerja full. Itu kan, di pinggir jalan, ya haus lah, ini panas ya. Dan saya lakukan itu semua untuk Tuhan. Saya nggak minta apa-apa. Tapi kamu tahu nggak? Ini saya cerita berkatnya nggak ya? Saya nggak pengen kamu ketika saya ceritain berkatnya, kamu malah nggak tulus nanti. Pengennya berkatnya. Ya saya ceritain aja lah ya. Ketika saya nggak mengharapkan apa-apa loh ya waktu itu. Bener-bener untuk Tuhan nggak mengharap. Tapi kamu tahu nggak? Berkatnya banyak banget. Yang nggak pernah aku minta itu dikasih semua sama Tuhan. Detailnya apa nggak usah tahu lah. Tapi ya ampun, berkatnya kebanyakan Tuhan, saya sampai bilang gitu. Ya seperti gini loh teman-teman. Ketika kita menyenangkan Tuhan, ya, Tuhan kesentuh hatinya. Tuhan gak tahan akan memberkati kita. Percayalah, Tuhan bukan Tuhan yang pelit. Dia itu ketika disenangkan, dia gak, ingat gak ketika Abraham mempersembahkan korban anak yang mau disembelih, hatinya Tuhan, benar hatinya menurut kepadaku, apapun bahkan anaknya mau dibunuh untuk aku. Lalu Tuhan setelah ayat itu, Tuhan berkati berlimpah. Ingat gak ketika Salomo mempersembahkan korban yang besar bagi Tuhan, lalu Tuhan datang ke Salomo, aku kasih kamu berkat besar ini. Guys, gak usah bingung berkatnya. Tapi yang utama adalah kejarlah hidup yang menyenangkan Tuhan. Berkat itu pasti, saya mau berani bilang. Amin. Jangan kejar berkatnya, tapi kejar hatinya Tuhan. Bagaimana kamu bisa menyenangkan? Berkat itu pasti. Gak usah bingung berkatnya, gak tulus nanti. Setuju ya? Lalu selanjutnya ya,
Waktu itu saya pernah usaha makanan, dan usaha makanan itu saya buka pertama rame banget luar biasa, tapi lama-lama kok sepi gitu ya. Aduh, saya bertahan terus, akhirnya sepi banget sampai aduh megap mau tutup lah waktu itu ya. Lalu sebelah saya jualan makanan juga, kita temenan baik, ramenya minta ampun. Bayangin ya, dia bukan anak Tuhan. Saya anak Tuhan, kerjaan saya sepi, kerjaan bukan anak Tuhan sebelah saya, samping saya rame banget. Lalu karena dia iba kepada saya, Jim, kamu mau aku tolong nggak? Tolong apa, Pak? Ini kan kerjaanmu sepi. Aku punya orang pintar. Orang pintar minum tolak angin. Oh bukan, ini orang pintar maksudnya dukun. Dan dia bersaksi, dukun ini hebat, Jim. Saya rame gini dari dia. Lalu dia kesaksian lagi. Kamu tahu, Jim, sate yang di sebelah sana, yang di perempatan jalan itu pun dari dia. Rame kan? Rame banget tuh sate. Mau nggak, Jim? Aku tolongin kamu, kasihan nih. Waktu itu hidup saya susah, teman-teman. Ya, nggak punya uang untuk hidup sehari-hari, nggak ada. Tuhan nggak tolong. Udah doa Tuhan nggak dengar tuh. Ada tawaran menarik nih. Lalu apa yang saya lakukan? Lalu dia bilang gini, udah kamu nggak usah perlu uang, nanti saya bantu, saya beliin semua syarat-syaratnya. Ayam hitam lah, apa hitam lah. Aku yang beliin. Kamu pasti berubah, pasti diberkati, pasti ramai, pasti. Ini setan, anteknya setan, kesaksian luar biasa ya. Hari itu jujur saya tidak bergeming, saya tidak tertarik sama sekali, puji Tuhan ya. Ini karena Tuhan lah ya, anugerah Tuhan. Lalu saya bilang, makasih ya udah perhatian sama aku, tapi aku mau bilang gak usah, aku doa aja ya, makasih, sorry. Lalu aku doa, Tuhan, aku gak mau berkhianat sama Tuhan, aku mau setia. Gak apa-apa Tuhan. Tuhan tolong gak usaha saya? Setelah itu Tuhan berkati gak? Iya betul, usaha saya bangkrut. Saya tutup, saya bangkrut. Saya nggak pernah marah sama Tuhan. Dulu dicerita di video Tuhan itu brengsek, ada lihat tuh. Saya pernah marah sama Tuhan, maki-maki ke Tuhan. Tapi hari itu setelah saya menang, saya berjanji sama Tuhan, saya nggak akan pernah marah lagi apapun yang terjadi. Dan hari itu keulang lagi dan saya nggak pernah marah sama Tuhan. Saya bersyukur, Tuhan, aku nggak ngerti kenapa yang terjadi. Aku mau bersyukur sama Engkau, tapi aku mau belajar setia. Aku nggak mau berkhianat. Aku nggak mau cari setan untuk memberkati aku. Aku mending milih bangkrut Tuhan daripada aku mengkhianati Tuhan. Aku bilang waktu itu, Tuhan, lebih baik aku bangkrut daripada aku berkhianat sama Engkau. Aku gak bisa makan, gak apa-apa. Aku akhirnya tutup usahaku, kalah, bangkrut, rugi besar, gak apa-apa. Jadilah kehendakmu. Akhirnya waktu itu di Jawa, lalu saya pindah Jakarta dan Tuhan berkati hidup saya jauh lebih luar biasa. Amin. Itu yang pernah saya lakukan dan saya percaya itu bisa menyentuh sedikit lah ya hatinya Tuhan. Bisa sedikit membuat Tuhan, keren banget nih. Ya. Saya pengen bacakan 1 Raja-Raja 14 ayat 8. Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu, tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Guys, ternyata Daud punya kehidupan ini, mentaati segala perintah Tuhan, mengikuti dengan segenap hati dan melakukan yang benar. Inilah yang membuat Daud punya kesan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Berani nggak kamu, meskipun kamu rugi, meskipun kamu rugi gitu, kamu tetap setia sama Tuhan. Ya, di situ juga bicara tentang kamu harus menyangkal diri, itu salah satunya menyenangkan Tuhan loh guys.
Sebenarnya kamu nggak mau melakukan itu, tapi kamu mau karena Tuhan. Ya demi Tuhan deh aku mau lakukan ini. Sakit sih nggak enak. Contoh apa? Contoh kamu mengampuni orang yang jahat sama kamu, yang berkhianat, yang nusuk kamu dari belakang. Kamu mengampuni, kamu mengasihi dia. Sulit loh itu, ya. Yang kedua, kamu taat memberikan persembahan ketika disuruh Tuhan. Memberikan persembahan yang paling berharga. Saya pernah tuh cek di video saya yang 18 juta aku diminta Tuhan. Itu benar-benar tabungan yang aku elus-elus diminta Tuhan. Ketika saya taat, saya diberkati luar biasa karena itu menyentuh hatinya Tuhan. Selanjutnya, berani hidup benar, memilih rugi daripada nggak jujur. Ya, itu tantangannya. Oke, guys, saya mau tutup dengan sebuah cerita. Ini menitnya, aduh, kejar-kejaran karena waktunya mau habis di memori saya. Semoga aman. Saya mau ngomong gini, guys. Jangan kita datang ke Tuhan, kita ikut Tuhan hanya memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan kita. Ya. Kita ini ciptaan yang harusnya diciptakan untuk Tuhan dan untuk kesenangannya pencipta kita. Yuk putar yuk paradigma salah kita hari ini. Aku pengen mengajak kamu semua hidup berusaha menyenangkan Tuhan. Yang kamu lakukan, coba cek dulu sebelum kamu lakukan. Apakah ini menyenangkan Tuhan atau enggak sih? Atau mendukakan hati Tuhan? Jangan sampai, guys, membuat Tuhan sedih, kecewa. Ya, jaga hidupmu. Oke, guys. Suatu hari ada seorang hamba Tuhan yang diajak ke Israel. Ya. Lalu di Israel dia tour gitu, orang Indonesia, orang Bandung. Lalu dia setelah tour jalan-jalan pulang kan capek banget, udah malam, badan capek banget, dia tidur baru sebentar, dia dibangunin Tuhan. Bangun. Oh ya, apa Tuhan, mataku ngantuk nih. Ya. Kamu di mana? Aku di mana? Nggak tahu Tuhan, mataku masih ngantuk ini. Dia jujur banget. Lalu Tuhan bilang, kamu kan di Israel. Dan ingat gak, tempat di mana kamu saat ini tinggal itu adalah tempat di mana aku bertanya kepada Salomo. Salomo, engkau minta apa aja, maka aku akan kabulkan, aku akan beri. Lalu Tuhan ngomong gini yang keren. Hambaku, seperti aku bertanya kepada Salomo, aku juga bertanya kepada kamu. Engkau minta apa aja sekarang di tempat ini, aku akan kabulkan apapun permintaan kamu. Wah, langsung melek terang gitu matanya. Wah, serius Tuhan. Ini seperti ada conversation sama Tuhan, percakapan. Iya Tuhan, beneran. Benar. Minta apapun, jasmani rohani, jasmani rohani. Dia tegesin lagi, beneran semua apapun. Lalu dia buat permintaan banyak. Sebelum dia diserahkan, dia tiba-tiba ingat sesuatu. Dia seperti Roh Kudus ingatkan sesuatu. Dan ada frasa kalimat dari Roh Kudus ngomong kayak gini. Bukankah hidupmu sepenuhnya untuk Tuhan? Lalu dia keep lagi permintaannya, dia taruh. Lalu dia jawab, Tuhan, aku mau minta satu hal yang penting dalam hidupku. Apa, kata Tuhan? Dan dia jawab, Tuhan, aku gak minta ini semua. Aku mau ganti dengan satu aja. Apa? Aku minta seluruh hidupku bisa menyenangkan hati Tuhan. Oh my God. Ketika saya dengar kesaksian ini, saya kaget, teman-teman. Dan saya begitu tertemplak. Bukankah itu esensi dari pengiringan kita akan Tuhan? Hidup bisa menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita bisa aja minta umur panjang, minta kekayaan 7 turunan, ya, minta urapan kesembuhan, ya, bisa minta kepopuleran, tapi hamba Tuhan ini ngajarin kita, enggak Tuhan, aku enggak minta apa-apa. Aku minta supaya hidup bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Salomo itu minta hikmat, betul? Tapi saya mau kasih tahu, Salomo itu jatuh dosa akhir hidupnya itu, yang hampir akhir itu, karena apa? Karena dia hikmatnya yang terlalu besar, dia menikah dengan banyak orang-orang kafir, ya, akhirnya hatinya condong kepada Allah kafir. Yuk, hidup menyenangkan hatinya Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa buat rekan-rekan yang menonton video ini. Biar hati mereka Engkau jamah saat ini. Biar hati mereka penuh dengan hadirat-Mu, dengan kuasa-Mu.
dengan api yang berkobar-kobar mencintai Engkau, dan hidup mereka mengarahkan kepada hidup yang mencintai Engkau, mengasihi Engkau, dan hidup untuk menyenangkan Tuhan. Gak ada panggilan yang lebih mulia lagi selain hidup menyenangkan Tuhan. Tuhan, bantu kami. Roh Kudus, kami sadar kami lemah, daging ini gak kuat Tuhan, gak sanggup. Kami butuh kuasa Tuhan, kami butuh pertolongan Roh Kudus.